Hai minasan, konnichiwa. Watashi wa Nanda to moshimasu. Kembali lagi di kelas Shakai Kengogaku, tempat belajar sosiolinguistik Jepang yang menarik dan interaktif. Kali ini kita akan membahas mengenai penutur bahasa Jepang. Nah, apakah kalian tahu asal mula bahasa Jepang? Bahasa Jepang itu sendiri berasal dari bahasa Yemishi yang ada pada zaman Yamato. Nah, bahasa Yemishi ini sendiri masih diperdebatkan karena struktur dasarnya yang mirip dengan bahasa Korea. Namun, pada struktur lanjutannya terlihat jelas berbeda. Kalau bahasa Korea merupakan cabang dari bahasa Mongolia dan Non-Korea, maka bahasa Jepang sampai saat ini terlihat dekat dengan bahasa Yunani, Latin, dan Sanskerta. Baik, pertama-tama, jika dilihat dari penggunaan bahasa dalam masyarakat, terdapat dua bagian masyarakat. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah masyarakat homogen, di mana masyarakat tersebut memiliki latar belakang, ras, budaya, dan sejarah yang sama. Yang kedua, yaitu adalah masyarakat heterogen, di mana masyarakat tersebut memiliki latar belakang, ras, budaya, dan sejarah yang berbeda. Menurut Hideshi Ito, seorang profesor di Waseda Business School, bahasa-bahasa yang hidup dalam lingkungan masyarakat homogen memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama, bahasa-bahasa yang hidup dalam lingkungan masyarakat homogen cenderung ambigu. Namun, hal ini ditolerir oleh mereka karena mereka berbagi budaya yang sama. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal yang memiliki peran penting karena masyarakat homogen diharapkan dapat memahami pesan yang tidak terucapkan. Menurut kalian, contoh nyata bahasa nonverbal yang umum di Jepang itu apa? Salah satu contoh bahasa nonverbal yang umum diketahui yaitu ojigi. Nah, apa itu ojigi? Bukan menjongkok loh ya. Ya, yang menjawab membungkuk, benar ya. Ojigi atau membungkuk ini adalah cara komunikasi nonverbal yang tradisional di Jepang dan memiliki beragam arti, seperti sebuah sapaan, mengekspresikan rasa hormat, rasa terima kasih, dan lain sebagainya. Jadi, ojigi ini dilakukan tergantung situasi dan jenis hubungan pribadi orang itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat heterogen selalu mendefinisikan konsep dan menjelaskan apa yang mereka katakan dengan jelas. Menurut kalian, apakah hanya orang Jepang saja yang dianggap sebagai penutur bahasa Jepang? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita sendiri, walaupun bukan orang Jepang asli, jika kita mempelajari bahasa Jepang tersebut, maka kita sendiri termasuk sebagai penutur bahasa Jepang. Penutur bahasa Jepang dibagi menjadi dua, yaitu orang Jepang sebagai penutur bahasa Jepang itu sendiri, dan juga orang asing yang mampu menuturkan bahasa Jepang seperti penutur aslinya. Kedua penutur tersebut memiliki peran yang penting secara sosial maupun budaya dalam perkembangan variasi atau ragam bahasa Jepang. Untuk penutur bahasa Jepang yang berada di luar negara Jepang memiliki komunitasnya sendiri, seperti di Hawaii. Berdasarkan data survei Hawaii yang dilakukan pada tahun 2016, bahasa Jepang berada pada peringkat ketiga sebagai bahasa yang digunakan di Hawaii dengan sebanyak 45.633 orang penutur. Sedangkan untuk peringkat pertama dan kedua, yaitu bahasa Tagalog dengan 58.345 orang penutur, serta bahasa Ilocano dengan 54.005 orang penutur. Komunitas di Hawaii pun memiliki tantangan, yaitu dalam mempertahankan penggunaan tuturan bahasa Jepang dalam komunikasi sehari-hari, yang akibatnya terdapat dinamika sosial dalam lingkungan dan sosiopsikologi penutur itu sendiri. Jadi kesimpulannya, bahasa Jepang tidak hanya digunakan oleh penutur bahasa Jepang asli, tapi bahasa Jepang juga digunakan oleh penutur dari luar negara Jepang. Contohnya seperti mereka. Ya, mereka adalah YouTuber yang mampu menuturkan bahasa Jepang. Jadi, walau mereka tidak orang Jepang asli, mereka tetap dianggap sebagai penutur bahasa Jepang. Jika kalian tertarik menonton mereka, silahkan cek link channel mereka di deskripsi di bawah ya. Hai, minasan, kore de iijou desu. Semoga materi penutur bahasa Jepang ini bermanfaat ya untuk kalian. Jadi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Hai, mite kurete arigatou gozaimashita. Kondo no video ni mata aimashou. Sayonara.